Shalom saudara semua. Hari ini kita kembali beribadah ya. Saya bersyukur tadi lagu-lagunya sangat luar biasa sekali. Disiapkan oleh Ibu Gembala. Ya, iman, ya, cara kita menangkis serangan-serangan iblis ya. Kita pakai perisai iman. Hidup kita ini memang banyak ya masalah, banyak penderitaan, banyak gesekan, banyak hal-hal yang tidak baik. Semua berasal dari iblis, si jahat. Supaya kalau kita digesek, kita diserang, kita mengalami penderitaan, kita kecewa kepada Tuhan dan tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Itulah siasat iblis. Bahwa kita tidak masuk ke surga, tapi kita murtad, kita tidak mau ibadah lagi dan kita binasa. Kita binasa, iblis cari orang yang lain. Terus itu kerjaannya iblis. Karena hari Tuhan sudah sangat dekat. Dan iblis hanya mempunyai sedikit waktu lagi. Maka dia berusaha untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Menghancurkan janji-janji Tuhan. Bahkan menghancurkan orang-orang Yahudi yang akan menerima pengenapan janji-janji Tuhan. Bangsa Israel juga demikian. Dan kita adalah bangsa Israel dalam iman. Kita adalah orang Yahudi dalam iman pada Tuhan. Semua terjadi di bangsa Yahudi di Israel. Kita lihat saudara, kita punya Alkitab. Semuanya tentang Yahudi. Kita punya Alkitab semuanya tentang Israel. Dan semua janji-janji Tuhan itu bersumber dari Israel. Keselamatan datangnya dari Israel. Dan kita adalah bangsa-bangsa yang dicangkokkan. Jadi saudara, kita harus berfokus pada Tuhan Yesus. Fokus kepada apa yang terjadi di Israel. Karena penggenapan semua yang ada di Alkitab semua terjadi di Israel. Karena itu saudara, bahkan Yesus mati, lahir di Israel, bangkit di Israel, ya kan? Bahkan Yesus naik ke surga di Israel. Yesus akan kembali lagi di Israel juga. Maka ini tahap terakhir, step terakhir, yaitu Tuhan mau balik lagi ke Israel. Iblis menghalang-halangi melalui banyak bangsa, banyak suku untuk membinasakan orang Yahudi, untuk menghapus Israel di peta dunia. Kalau nggak ada Israel, nggak ada bangsa Israel yang resmi, maka Tuhan Yesus tidak bisa hadir. Maka banyak peperangan di Timur Tengah. Hari ini kita melanjutkan khotbah yang lalu, kalau memahami buatan akhir zaman, Hamas atau melawan Israel di dalam perspektif biblical. Jadi kita memandang perang ini bukan dari segi politik, segi perbuatan tanah apapun, tapi kita melihat perang Hamas dan Israel ini dalam sudut pandang Alkitab. Ya, kita harus tahu saudara ya. Kita yang lalu kita belajar ya perang Israel dan Hamas. Kita belajar 2 poin yang kemarin. Ya, siapakah Hamas? Ya, siapakah Hamas? Ini hari ini masih menyerang terus, masih serang-serangan ya. Dan kedua, mengapa Hamas sangat ingin membinasakan orang Yahudi dan menghapus Israel dari peta dunia. Ini kedua poin ini sudah kita bahas minggu lalu. Tapi nanti akan saya review sedikit supaya yang minggu lalu nggak datang supaya ada gambarannya. Ya. Yang ketiga yang akan kita bahas pada hari ini, apa sejarah atau bagaimana sejarah tanah Palestina dan tanah Israel. Yang keempat, apakah peperangan Israel melawan Hamas adalah nubuatan akhir zaman? Apa hubungannya perang Israel dan Hamas ini ya dengan akhir zaman? Ya, kita bahas yang pertama dan kedua dulu secara singkat. Baca tahu ya, siapakah, apa tujuan Hamas? Siapakah dan apa tujuan Hamas? Ya, Hamas adalah organisasi militan ya, Islam di Palestina. Dan dia didirikan di Palestina, di Gaza, ya, yang didanai oleh Iran. Ya. Apa tujuannya Hamas? Apa tujuannya Hamas sampai menyerang Israel mati-matian? Kita lihat ketika Hamas didirikan, dia punya piagam, punya charter, punya tujuan, punya visi misi. Yang utama, mengapa harus ada Hamas? Pertama, dalam pembukaan, Israel akan ada dan akan terus ada sampai Islam melenyapkannya. Melenyapkan Yahudi, melenyapkan Israel. Sama seperti mereka melenyapkan negara-negara yang sebelumnya. Ini pada pembukaannya nih. Ya. 2, Palestina adalah negara, adalah tanah Islam. Karena hal ini pembebasan Palestina adalah tugas individu setiap muslim dimanapun berada. Palestina
orang Arab Muslim di sana. Dia mengklaim bahwa Israel ada tanah Palestina, tanah yang dimiliki oleh bangsa Palestina. Maka mereka berusaha merebut Israel kembali dan menjadikan Palestina. Ya, nanti akan saya bahas hari ini mengapa orang-orang Palestina mengatakan bahwa tanah Israel adalah tanah mereka, tanah Islam. Yang ketiga, hari kiamat tidak akan terjadi sampai umat Islam memerangi Yahudi dan membunuh mereka. Ini Hamas didirikan dengan visi, dengan tujuan yang sangat mengerikan, memusnahkan, ya kan, memusnahkan orang Yahudi, menghapus peta Israel dari peta dunia, membinasakan Israel, membinasakan orang Yahudi, dan dia mengklaim akan merebut kembali tanah Israel sebagai tanah miliknya. Ya, bahkan mereka membunuh mereka semua. Kemudian orang-orang Yahudi akan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan, dan pepohonan tersebut akan berteriak, ya. Kalau pohon, "Hei, wahai Muslim, ada seorang Yahudi yang bersembunyi di belakangku, datang dan bunuhlah dia." Jadi Hamas ini berkata, kalau ada orang Yahudi di belakangku dimanapun, bunuh dia. Maka dia mendidik bayi-bayi, anak-anak kecil dalam kurikulum sekolah untuk membenci orang Yahudi, untuk membinasakan orang Yahudi. Bahkan selalu dia akan diajarkan, ada guru mengajarkan ini cara memenggal kepala. Dengan teddy bear, boneka, di cara memenggal kepala. Dari kecil, anak-anak sudah dididik untuk membunuh dengan cara memotong bayi teddy bear. Dan itu akan ditujukan pada orang Yahudi. Kalau ketemu orang Yahudi, bunuh saja. Ditanamkan hal demikian. Maka waktu kecil dia berkata, aku kalau ketemu orang Yahudi akan aku bunuh. Bahkan ibu-ibu di sana berkata, aku ingin sekali melahirkan anak-anak laki. Supaya dia kalau besar jadi martir. Dia besar bisa membunuh orang Yahudi. Aku bangga punya anak laki-laki. Aku persiapkan dia menjadi pembunuh. Jadi bom bunuh diri untuk membunuh orang Yahudi. Saking begitu dia brainwash. Terus dikatakan benci orang Yahudi. Orang Yahudi musuh kita. Mereka ada orang kafir, orang najis. Binasakan mereka. Itu semua adalah ulah iblis. Ya, ulah iblis. Yaitu Hamas. Makanya Presiden Iran berkata, ya kan, Israel harus dimusnahkan. Saya akan menghapus Israel dari muka bumi. Itu Ahmadinejad. Saya waktu itu sering lihat di YouTube. Kalau diganti lagi presiden sama juga. Presidennya mendanai Hamas untuk menyerang kaum Yahudi. Tanggal 17 lalu bagaimana Yahudi diserang. Bagaimana Israel diserang. Ya kan, baik. Tahu-tahu ada 1.500 orang dari Hamas, dari Gaza menembus Israel. Dia membunuh 5 kota, dibunuh semua. Bayi-bayi dibunuh, anak-anak dibunuh. Ya, ini apa Hamas atau tujuan Hamas. Ya. Yang kedua, mengapa Hamas sangat ingin menghancurkan Israel dan membunuh semua orang Yahudi. Ini akarnya adalah dari awal manusia dijadikan. Awalnya saudara, ya. Kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Ketika Hawa digoda oleh ular, ya oleh iblis, oleh ular, dan Hawa jatuh dalam dosa. Hawa berkata, ya kan, kalau ular berkata, kalau kau makan buah kau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik yang jelek. Akhirnya digoda-goda, dimakan dan dikasih ke Adam dan semuanya berdosa, ya kan? Dan Allah menghukum ular. Dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan mengeremukkan kepalamu dan engkau akan mengeremukkan tumitnya. Jadi keturunan iblis akan diremukkan oleh keturunan Hawa, yaitu Yesus yang akan lahir. Ya kan, 4.000 tahun kemudian dari Eden, bahwa Hawa akan melahirkan juru selamat. Juru selamat akan meremukkan kepala iblis, kepala naga itu. Maka dari awal selalu iblis menghalangi ada benih Yesus, ya kan? Dari Hawa, Adam punya anak apa? Kain dan Habel. Ya, ini saya ulang dikit supaya tahu yang datang. Dan Yesus akan lahir dari Habel. Iblis tahu, wah ini kalau Habel gak disingkirkan, nanti keturunannya melahirkan Yesus. Maka Habel dibunuh oleh Kain. Kain dipakai oleh iblis. Ada kebencian, kejahatan hatinya membunuh Habel. Habel mati, akhirnya apa? Tuhan beri Adam anak Set. Ya, Set penerusnya. Terus akhirnya saudara,
Sampai juga waktu zaman dunia jahat, ya, dunia akan dihancurkan semua, ya kan? Kenapa? Iblis membuat manusia semua jahat. Supaya apa? Tuhan tahu kalau manusia jahat Tuhan paling benci. Tuhan paling benci dengan manusia jahat. Maka Tuhan mau membinasakan semua manusia. Iblis tepuk tangan. Ore, kalau di bumi manusia dibinasakan, tidak ada benih perempuan yang akan melahirkan Yesus. Yang akan melahirkan Yesus. Maka selesailah dunia. Dan iblis menang. Maka dunia akan dihancurkan melalui air bah. Tapi Tuhan tetap menyisihkan satu keluarga yang cinta Tuhan. Itu Nuh dan anak-anaknya. Dunia yang jahat dihapuskan dengan air bah. Nuh diselamatkan. Habis itu Nuh ada lagi. Terus saudara. Ya, bangsa akhirnya saya singkat lagi juga. Bahkan zamannya si Esther. Seluruh orang Yahudi juga mau dibunuh. Sekota mau dibunuh semua. Tidak ada orang Yahudi lagi. Tapi Tuhan tolong lagi. Selamat lagi. Bahkan waktu Musa juga demikian. Waktu Musa lahir. Dia akan meneruskan benih Tuhan ini. Silsilah Tuhan Yesus. Musa pikirnya mau diputus itu silsilahnya. Semua Firaun berkata semua anak laki-laki, semua bayi yang lahir laki-laki bunuh semua. Tapi Musa diselamatkan. Tuhan kasih selamat Musa. Ada lagi terus sudah. Bahkan sampai ke Herodes. Yesus mau lahir pun dicegah juga. Iblis pakai Herodes. Semua anak yang lahir di bawah 2 tahun bunuh semua. Karena Yesus tahu bahwa juru selamat Yesus telah lahir. Maka dengan informasi orang Majus, semua orang yang anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh semua. Dilempar ke sungai, dikasih makan harimau, ditusuk, dipedang, semua mati semua. Tapi Yesus diselamatkan lagi. Jadi Yesus tetap lahir lagi. Yesus mau mati, dihalangi lagi. Dibikin mati, aman. Yesus mati, tidak ada penerus, sore. Yesus mati. Iblis menggoda ahli Taurat, imam-imam kepala orang Farisi. Supaya Yesus disalibkan, dibunuh. Ini adalah penerus, ini adalah juru selamat. Bunuh saja, supaya nggak ada keselamatan di dunia ini. Maka Yesus dibunuh, disalib. Iblis di neraka tepuk tangan, hore. Iblis mati. Tapi Iblis lupa bahwa Yesus mati dan Yesus akan bangkit lagi. Yesus bilang, aku punya hak menyerahkan nyawaku. Dan aku punya kuasa untuk menerima kembali. Iblis gak tahu, pikir udah selesai, Yesus mati, boleh tepuk tangan. Yesus bangkit. Akhirnya apa? Iblis susah lagi. Waduh, bangkit lagi nih. Bagi yang mau dikalahkan. Yesus naik ke surga. Selesai. Iblis mulai menggoda anak-anak Tuhan. Ya, jadi itu yang secara singkat mengapa orang Yahudi, bangsa Israel selalu mau dibunuh. Karena dari silsilahnya pertama kali memang mau dihalang-halangi supaya tidak ada lahir Yesus. Ya, kita lihat Wahyu 12 ayat 1-5. Ini yang kemarin ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dan dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Perempuan yang melahirkan, yang berselubung matahari. Di kakinya di bulan dan juga 12 bintang. Ini adalah Yesus. Israel. Perempuan ini adalah Israel. Dan dia sedang mengandung. Mengandung siapa? Yesus, juru selamat. Ia sedang mengandung. Ya, dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah. Padam yang besar. Naga adalah gambaran iblis tua. Ular tua. Itu si iblis, si jahat. Ya. Jadi naga merah itu adalah iblis. Berkepala 7, bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya. Anak ini besar. Ini Yesus. Jadi Israel mau lahir Yesus. Ya kan, naga berdiri di atas perempuan itu. Dan mau membinasakan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki besar. Yesus. Yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Dan tiba-tiba anaknya dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Jadi Israel itu mau melahirkan Yesus. Mau Yesus lahir di Israel. Tapi naga, si iblis menghalang-halangi melalui Herodes. Ya, semua anak dibantai. Ya, begitu akhirnya sampai dari Yesus lahir. Dan akhirnya
mati, naik ke surga. Akhirnya apa? Yang diserang adalah penerus-penerusnya, saudara. Ya. Dan Israel merdeka tahun 48. Ya, baru merdeka itu berusaha negara-negara sekitarnya, Mesir, Syria, Yordan, Irak, Saudi Arabia, Kuwait, Lebanon, Pakistan menyerang. Tapi oleh Tuhan menang. Ini perang Yom Kippur tahun 67, ya. 67 betul. Tapi sebelumnya waktu Israel merdeka, hari ini merdeka, besok juga diserang oleh 5 negara sekitarnya. Semua negara Muslim. Dan itu benar-benar mujizat, bisa menang. Baru merdeka, nggak punya senjata, nggak punya kabinet, nggak punya MPR, DPR, langsung diserang. Tapi sekali lagi Tuhan melindungi Israel supaya Israel tetap di tempat atau negara di mana nubuatan akan terjadi. Ya, itulah. Jadi selalu dia yang. Yang ketiga kita belajar hari ini. Ya, ini belum masih ada lagi. Kota-kota diserang Hamas 7 Oktober lalu. Jadi Hamas masuk ke Israel ya dengan meluncurkan, bayangkan, Israel tanggal 7 Oktober dari Sabat sedang merayakan hari besar. Ya, perang Yom Kippur, 50 tahun kemenangan Yom Kippur. Dia lagi merayakan perang menang. Tahu-tahu diserang oleh banyak rudal. Rudalnya ada 3.000 rudal diluncurkan ke Israel. Satu rudal berapa duit tuh? Bukan 1.000, 2.000, ada patching. Puluhan juta satu rudal. Itu 3.000 rudal. Diluncurkan ke Israel, dihancurkan. Ada para glider dari langit bawa senapan semua. Di situ ada orang pesta, ada orang merayakan festival nyanyi, ada festival lagu-lagu, dan bangsa Israel lagi merayakan sukacita besar. Tahu-tahu 2.000-3.000 orang yang lagi ada di festival musik itu ada banyak para glider dari langit itu bawa senapan semua, ditembaki semua, yang mati sangat banyak. Ada mobil jeep, mobil apa, itu menembus ke Israel. Itu menembak semua orang di jalan, di halte, di jalan, di mana tembakin semua. Di udara rudal, di udara lagi menembak para glider, di darat ada masjid, ada jeep. Semua menembak semua, mereka turun dari rumah ke rumah. Ya. Dia menyerang 5 kota, lihat nih 5 kota. Berseba, Askelon, Asdod, Lakis, Hebron. Itu dia ke rumah-rumah, ya, menembak keluarga-keluarga. Ada wanita hamil dibelah perutnya, bayinya dibunuh. Ada bayi dilempar, ada bayi dipenggal, ada anak dibunuh. Ada anak dibunuh depan orang tuanya, ada orang tua dibunuh depan anaknya. Ini benar-benar iblis. Mana ada orang secam itu, orang hamil dibelah perutnya, dibunuh. Anak-anak bayi dilempar, dipenggal. Orang tua dibunuh depan anaknya, anak dibunuh depan orang tuanya. Di tanggal 7 Oktober lalu, maka Israel baru pertama kali ini setelah Holocaust, dia berkata, Israel at war, Israel dalam perang. Ini kota-kota diserang. Ini kota siapa? Lihat di Berseba diserang. Dia Abraham tinggal di sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tuhan meneruskan pada Ishak cucunya di kota ini. Askelon yang diserang Hamas kemarin. Yosua menaklukkan kota ini pada tahun 400 sebelum Masehi. Dia memberikan kota ini pada suku Yehuda, orang Israel. Asdod, di mana bait tabut perjanjian dimasukkan ke kuil Dagon. Tabut ya perjanjian tinggal di kota itu untuk selama waktu. Ya. Lakis setelah pengepungan Akis pada tahun 701 sebelum Masehi, bangsa Assyria mengambil tawanan Yahudi dari kota ini. Hebron, Abraham bapak orang Yahudi tinggal di Hebron. Jadi saudara, ya bahkan Daud, Raja Israel yang terkenal mendapatkan Raja Daud berlangsung di Hebron. Ini kota 5 kota ini yang diserang Hamas kemarin. Ya kan? Jadi sangat mengerikan sekali. Dan mereka mengklaim bahwa Israel adalah tanah Palestina. Israel adalah milik orang keturunan Ismail. Ya, kita lihat siapa pemilik tanah Israel. Bagaimana sejarahnya. Sampai orang Islam mengklaim itu tanah milik orang Islam atau orang Palestina. Ya kan? Padahal orang Islam atau Palestina itu ada muncul baru 5.000 tahun 500 tahun setelah Masehi. Ini Israel ini milik siapa? Ya. Setelah Masehi kan 500 tahun Islam muncul,
Palestina baru tahun 153 setelah Masehi. Tapi kita lihat sejarah, ya kan? Ini Gaza, ini Israel, ini kota-kota yang diserang, ya kan? Kita lihat saudara ya, belajar ya. Sejarah kepemilikan tanah Israel. Kita lihat, ya. Tanah perjanjian ini diberikan kepada keturunan Abraham. Ada ayatnya, saya lihat dari sudut pandang Alkitab, ya. Bukan dari politik, bukan dari apapun, tapi saya melihat sejarah kepemilikan tanah Israel ini dari sudut Alkitab. Kejadian 12 ayat 7 mengatakan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya bapak leluhur, baik itu Islam maupun Kristen, ya. Jadi ketika itu Tuhan menampakkan diri pada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada siapa? Keturunanmu. Kepada Abraham, keturunan Abraham, ya. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 15 ayat 14 diulang lagi. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kembali kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu sungai Efrat, ya. Janji Tuhan memberikan tanah dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, ya kan? Besar sekali, luas sekali. Tapi kita kenyataannya Israel tidak pernah menerima tanah sebesar ini. Tapi Israel yang hanya menduduki tanah yang sangat sempit. Ini Israel di sini. Kecil. Dan ini West Bank adalah Islam, jadi Gaza. Janjinya pada Abraham, pada keturunannya, semua akan diberikan. Masuk di daerah Jordan, Irak, Syria, Saudi, ya sebagian Egypt, semua akan diberikan dari tanah Mesir sampai sungai Mesir sampai ke sungai Efrat jajan. Tapi selama ini Israel hanya memiliki tanah yang sangat sempit di sini. Saya percaya nanti Millennium Kingdom itu semua akan terjadi. Janji Tuhan, takhta Daud akan didirikan lagi, pondok Daud akan didirikan lagi. Itu semua akan menjadi milik Israel di dalam Millennium Kingdom. Saat ini belum terjadi. Jelas sekali itu janji Abraham. Janji kepada Abraham untuk tanah, ya. Tanah yang sangat luas. Ini belum ada Kristen, belum ada Islam, belum ada semua. Ini dari 4.000 tahun yang lalu. Yesus Tuhan ngomong, ya, Imamat 25:23. Tanah jangan dijual mutlak. Karena akulah pemilik tanah itu. Dan kamu adalah orang asing dan berdatang bagiku. Semua bumi milik Tuhan. Tuhan akan berikan pada siapa dia berkenan. Dan dalam hal ini Abraham berkenan. Diberikanlah semua tanah itu kepada Abraham. Keluaran 11:12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jelas tanah yang dipelihara Tuhan. Tanah yang baik. Tanah yang penuh susu dan madu. Itu tanah milik Tuhan. Semua bumi milik Tuhan. Tapi diberikanlah pada Abraham dengan batas tertentu. Ya. Tapi apa terjadi? Hanya sekedar cuil tanah saja yang dimiliki oleh keturunan Abraham, yaitu Israel. Semuanya, ya, Libya, Sudan, Egypt, Jordan, Irak, Syria, Turki, Kuwait, Qatar, semuanya adalah milik negara-negara Muslim, keturunan Ismail. Bagiannya janji Tuhan. Katanya semua diberikan. Kok sekarang hanya kecil dikit aja Israel di sini? Kita lihat nanti saudara, ya, sejarah kepemilikan tanah Israel melalui Alkitab. Ya, kita lihat tanah perjanjian tidak diberikan pada Ismail, tapi kepada Ishak. Tadi apa katakan di sini? Kepada keturunanmu lah, kepada keturunan tanah itu kuberikan. Abraham punya 2 anak. Yang pertama sulung adalah Ismail. Itu keturunan Abraham yang pertama adalah Ismail. Ya. Ismail, ya. Tetapi ternyata Abraham Tuhan yang memberikannya kepada Ismail, tapi kepada Ishak. Kita baca ayatnya. Ada harus ada. Kalau kan nanti keturunan Ismail klaim itu tanah saya. Tuhan kan janji diberikan pada keturunan Abraham. Aku keturunan yang pertama, anak pertama berhak atas Israel. Tapi kita lihat. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Kenapa? Ismail lahir dari sapi, Sarah belum melahirkan, belum hamil Ishak.
adalah Ishak yang dijanjikan. Kamu akan punya anak namanya Ishak. Karena 25 tahun nggak punya anak. Wah mungkin melalui Hagar. Hagar adalah budak dari Mesir. Nah, akhirnya Hagar diberikan kepada Abraham untuk dikawini supaya punya anak. Mungkin dari Hagar itu keturunan kita janjikan Tuhan. Akhirnya turun Hagar dan muncullah Ismail. Ismail lahir dan Hagar Sarah belum punya anak. Ya, akhirnya apa? Si Hagar menghina Sarah dan Hagar diusir, ya kan? Dan barulah Abraham berdoa, kalau aku nggak punya anak Tuhan, buat apa tanah kau janjikan? Buat apa harta karun? Buat apa warisan yang belum aku untuk keturunanku? Aku juga nggak punya anak kau janjikan. Mana anakku? Seandainya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Abraham bilang, udahlah Tuhan, Ismail ajalah penerusku. Apa kata Tuhan? Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi Tuhan berkata kepada Abraham, bukan Ismail, tapi Ishak lah yang menjadi perjanjian yang kekal. Kekal apa selamanya menjadi tanah keturunan Ishak, ya kan? Bukan Ismail. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan berkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Perjanjian Tuhan diadakan dengan Ishak, bukan dengan Ismail. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini. Kalau selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Jadi bukan Ismail itu penerus atau janji Tuhan, tapi Ishak. Walaupun keturunan Ismail dijadikan 12 bangsa besar, yaitu kerajaan Arab, negara-negara Arab itu besar semua, hebat semua, diberkati, kaya minyak, kaya, banyak minyaknya. Tapi perjanjian tanah yang dijanjikan itu harus ke Ishak. Ya dari Abraham ditekankan lagi bahwa Ishak adalah penerus, dia keturunanmu yang akan kuberkati. Ya. Kedua, setelah Ishak dari Ishak akhirnya keluarlah Yakub. Yakub adalah punya anak 2 kan. Namanya siapa saudara? Udah tahu ya, Esau dan Yakub ya. Dari Ishak punya anak Esau dan Yakub kan. Jadi dari Ishaklah penerusmu, Ishaklah dengan dia akan meneruskan perjanjianku yang kekal. Lah Ishak gak punya anak. Akhirnya dia berdoa punya anak 2 kembar. Namanya Esau dan Yakub. Esau yang pertama keluar, dia berbulu badannya. Yang kedua Ishak ya. Dan inilah kita lihat harusnya kalau anak sulung penerusnya kan. Seperti Ismail harusnya dia yang bawa warisnya anak sulung. Tapi Tuhan bilang Ishak bukan Ismail. Nah sekarang harusnya dari Ishak ke Esau yang mewarisi tanah Israel, janji Tuhan. Tapi tidak demikian. Allah tidak memberikan karena perjanjian pada Esau, tapi udah Yakub. Kita lihat ada ayatnya. Kejadian 25, 28 sampai 34. Ishak sayang kepada Esau. Ishak bapaknya sayang kepada Esau, anak yang sulung, ya. Sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub, ya. Jadi ini Esau ini pada berburu, ya kan? Sekali berburu, bapaknya diolah makanan dari hasil buruannya. Akhirnya Ishak sayang anaknya Esau ini. Makanya saudara mau disayang bapaknya dikasih makan yang enak. Ya kan? Esau, anak Yakub sedang apa? Karena sayang kepada Esau, karena sebab dia suka makan daging buruannya Esau. Ya, makanya anak harus sayang bapaknya nih. Ya kan? Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dari padang. Jadi Yakub lagi masak sup atau mungkin kacang merah, bubur kacang merah ya. Dan ya Esau dari berburu capek, dia ke kemah Yakub, ya kan lagi masak-masak kan. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Esau berburu, capek, dia ke Yakub lagi masak, enak banget, sedap banget apa itu. Aduh enak banget, berikanlah aku sedikit lah untuk itu. Tapi Yakub cerdik. Dia begini, ya kan. Itulah sebabnya namanya disebut, berikanlah
kiranya aku mengerebut sedikit dari yang itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Jadi gak diberikan loh, dijual. Ya kan, dijuallah dulu. Ya kan, saud Esau. Ntar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungan kepadanya. Jadi Esau itu gak menerima, Yakub gak menerima. Itu sia-sia. Tapi dia memberikan sesuatu. Dijual, barter. Harusnya tanah yang tadi luas. Dari Mesir sampai ke Efrat. Yang luas itu miliknya Esau. Dia anak sulung, anak pewaris. Tapi gara-gara semangkok yang baunya enak. Dijual semua hak warisannya. Akhirnya apa? Oke, jualah dulu. Jual artinya barter. Take and give, barter. Dia pikir, oke lah gak apa-apa lah. Aku juga mati, enggak lagi. Akhirnya apa? Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu pada Esau. Ia akan dia makan dan minum. Lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang dengan hak kesulungan. Hak kesulungan di zaman Yahudi Israel sangat penting. Karena anak sulung itu pewaris harta. Pewaris warisan yang akan tinggal bapaknya. Seperti orang Cina kan dulu. Orang Cina dulu kan pokoknya anak laki-laki yang dihargai. Perempuan gak ada. Perempuan gak penting. Ini laki-laki. Laki-laki akan mewarisi harta orang tua. Sekarang gak ada lagi. Gak ada itu Cina totok dulu. Ya kan? Ini kayak orang Yahudi. Laki-laki yang pertama pewaris tunggal. Tapi karena dijual lah hak itu. Sekarang hak atau warisan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Ishak jatuh ke tangan anak yang bungsu. Bukan ke sulung, yaitu Yakub. Waduh. Maka Roma 9 ayat 13 dikatakanlah pada Ribka anak ibu Yakub dan Esau, anak yang tua akan jadi hamba anak yang muda. Karena dijual hak kesulungan, meremehkan berkat Tuhan, meremehkan anugerah Tuhan. Maka yang tua menjadi hamba yang muda. Ada tertulis, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Tuhan membenci anak-anaknya yang meremehkan anugerah surgawi, anugerah rohani. Kita jangan meremehkan anugerah rohani. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Kita pewaris surga. Kita akan menempati rumah yang banyak, di rumah banyak tempat tinggal di surga. Jangan dijual dengan semangkok kacang merah. Gara-gara Gang Dao. Gara-gara hari Minggu rame usahanya. Gara-gara Minggu ada prospek. Hari Minggu ada orang beri pekerjaan. Hari Minggu ada orang memberikan pekerjaan proyek yang besar. Kita tidak beribadah. Kita tidak pelayanan. Kita sedang menjual hak kita. Warisan surga kita. Hanya sekedar semangkok kacang merah. Sekedar uang yang gak seberapa. Padahal kita dijanjikan tanah yang besar di surga. Esau gak melihat janji bapaknya, janji Tuhan pada bapaknya. Tanah yang luas itu akan kuberikan pada engkau dan keturunanmu. Ishak dan Esau. Tapi Esau menjual pada Yakub. Yakub tahu ini warisan, ini berkat bapak, pasti memang anak sulung yang penting. Berkat dari hak anak sulung yang sangat penting sekali. Maka oke, aku kasih makan, jual dulu. Oh Yakub cerdik. Maka Yakub dikatakan artinya pencuri, penipu ya, penipu. Ya. Lihat nih, Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel. Israel adalah Yakub. Dia bergulat dengan Tuhan, dengan malaikat, dan dia menang. Yakub bertanya, siapa namamu? Ya kan? Anak katanya, namaku Yakub. Mulai hari ini, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Jadi tanah Israel muncul saat Yakub bergulat dengan malaikat dengan Tuhan. Itulah Israel. Ini belum ada Kristen, belum ada Islam, belum ada sama sekali ini semua orang Yahudi, ya, belum ada orang Arab, belum ada. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kejadian 35 10 dan 12, firman Allah kepadanya, namun Yakub dari sekarang namamu bukan lagi Yakub dengan Israel. Diulang lagi. Bahwa namamu bukan Yakub, penipu. Tapi dikasih nama Israel. Ya kan? Israel.
Itulah yang akan menjadikan namamu, maka Allah menamai dia Israel. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Ini kepada Ishak, bukan Esau. Bukan Yakub. Ini kepada apa? Ishak, ya, bukan kepada Esau. Ya, akan kepada Ishak. Padahal yang berhak harusnya Esau. Tapi dah ada barter dan dijual, maka tidak diberikannya kepada keturunan Esau. Dan Esau menurunkan orang-orang lain, ya. Tapi kita lihat saudara, ini janji Bapak, ya. Yosua 1:4. Sudah Musa hamba Tuhan mati. Musa itu mengeluarkan bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, tanah yang janjikan, tanah Israel, tanah perjanjian, ya, termasuk Hebron, ya, macam-macam, ya, semua ini tanah yang janjikan, ya. Di sini Musa memimpin ke tanah perjanjian, tapi Musa mati. Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, nggak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan bapaknya untuk keturunannya, kan. Setelah Musa hamba Tuhan mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Ya, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, dan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka. Kepada siapa? Orang Israel. Jelas, tanah yang tadi banyak begini, yang diklaim oleh Palestina, ini belum lahir Palestina, belum ada. Orang Muslim belum ada, dia berani klaim tanah mereka. Padahal jelas-jelas zaman Musa itu 3.000 tahun lalu, 4.000 tahun lalu mengatakan bahwa tanah ini akan kuberikan kepada mereka, kepada bangsa, kepada orang Israel. Di setiap tanah yang kau injak oleh tapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi Tuhan ngomong kepada Musa, tanah Kanaan yang banyak daerah, banyak negeri, kuberikan kepadamu. Dan tanah yang kau injak yang di sini ini, yang kujanjikan, akan menjadi milikmu yang kau injak. Karena telah kujanjikan. Banyak orang salah ambil ayat ini. Apa yang kau injak jadi milikmu. Dia butuh rumah, ke tetangganya diinjak-injak tanah tetangganya. Jadi milikku, jadi milikku. Ya enggak begitu. Mobil orang di dalam nama Yesus. Apa yang aku pegang dalam milikku. Dalam nama Yesus milikku. Itu orang gila namanya. Dia pakai ayat ini, apa yang kau injak, dimanapun kau injak tanah itu menjadi milikmu. Dia nggak punya rumah, wih rumah bagus nih, injak kalimatnya jadi milikku. Janji Tuhan, janji Tuhan. Enggak, janji Tuhan, janji mana? Janjinya tanah Kanaan. Seperti yang telah kujanjikan pada Musa. Dulu aku juga demikian waktu belum bertobat. Ada mobil, dan mau Yesus milikku. Aku punya mobil ini seperti mobil ini dulu. Itu orang kadang-kadang banyak orang demikian saudara. Orang lihat rumah bagus, dan mau Yesus, jadi milikku, jadi milikku. Enak aja. Kerja, ya kan? Ya kan? Jadi itu kadang-kadang salah saudara ya. Jadi padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sini, sana itu sampai ke sungai besar, sungai Efrat, itu tanah orang Het. Sampai ke laut besar, setelah matahari terbenam, semua itu menjadi daerahmu. Jelas sekali. Israel dari awal mula 3.000 tahun yang lalu, bahkan 4.000 tahun yang lalu, itu sudah menjadi milik Israel, ya, bukan atau bangsa Yahudi. Ya. Ulangan 1:8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Mana? Bangsa Israel atau tanah Israel. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunannya. Jelas ya? Jadi semua tanah ini harusnya milik Israel dan keturunannya Ishak. Tapi kenyataannya tidak demikian. Hanya secuil saja tanah yang menjadi keturunan Ishak. Tapi kelak nanti, suatu saat nanti, pondok Daud akan dipulihkan. Semua akan menjadi tanah dari Yerusalem. Yerusalem baru di bumi nanti ya. Jadi ini makanya selalu tanah itu akan diserahkan. Ini jelas sekali bukti ini milik Tuhan. Yosua dengan penyertaan Tuhan, tabut Allah itu dikelilingi Yeriko. Hebat kan? Hanya tabut Allah. Tuhan itu temboknya besar, tembok Cina lebih besar lagi. Kotanya ditemboki besar, ya kan? Gimana menghancurkannya? Kita kalah Tuhan. Itu tanah yang kau janjikan untuk Tuhan. Tanah untuk kami. Tapi diduduki oleh banyak orang yang kuat-kuat. Bentengnya gede. Apa kata Tuhan? Kamu mengelilingi Yeriko 7 kali. Dan yang ke-7 7 kali juga. Akhirnya dengan
penyertaan tabut perjanjian, tabut Allah, dan penyertaan Tuhan, tembok Yeriko rontok. Ya, jadi saudara kalau ada masalah jangan takut. Tuhan sanggup merontokkan tembok Yeriko hanya dengan pujian penyembahan. Ya. Dengan pujian penyembahan, laut dikeringkan. Apa yang nggak bisa? Kalau kita mengeluh ditutup, maka jadi anak Tuhan, jangan mengeluh. Apalagi seperti Bapak Kevin yang baru menikah. Mungkin nanti kan banyak hal-hal yang baru. Waduh kok butuh ini. Berdoa. Ya kan? Cynthia juga demikian. Yang mau menikah. Siap juga. Siapkan tabut perjanjian. Tabut Allah. Siapkan hadirat Tuhan. Siapkan pujian penyembahan di rumah. Pasti semua masalah akan dikalahkan. Karena bukan kita yang berperang. Tuhan yang berperang untuk kita. Akhirnya masuklah. Ya, dikuasai. Nah saat inilah Tuhan sendiri memimpin pengambilan tanah yang dijanjikan. Jelas-jelas ini milik bangsa Israel. Ya. Nah tapi karena udah miliki tanah yang enak, ya kan, karena banyak susu madunya, orang Israel kurang ajar. Ya. Berkata demikian, kuasailah tanah yang kujanjikan kepadamu. Ya. Robohkan semua berhala, jangan mengawinkan dengan orang-orang itu. Tapi bangsa Israel nggak mendengar, dia mengawinkan dengan orang-orang yang penyembah berhala, ya kan? Banyak penyembah berhala, akhirnya Tuhan marah. Tuhan marah, diserakanlah itu semua bangsa Israel ke seluruh bangsa-bangsa. Yeskiel 36 ayat 16 sampai 24. Jadi ini tentang Israel diserahkan, kasih tanah, kasih kelimpahan, tapi kurang ajar. Dia nyembah Tuhan lain. Maka kadang-kadang demikian ya. Tuhan kadang-kadang kenapa kok kasih kita berkat yang berlimpah-limpah. Kita kurang ajar nanti. Ya kan? Tuhan tolong aku Tuhan. Gajiku gotiau Tuhan. Ini pasti tipis banget. Kadang-kadang kurang Tuhan. Kasih aku yang lebih lagi. Kasih lebih lagi. Kasih Tuhan gocap tiau. Jadi gila. Main perempuan lah, judi lah. Ya kan? Beli yang aneh-aneh lah. Akhirnya Tuhan kasih lagi dikit gotiau. Kasih gotiau. Bukannya dia rajin persepuluhan, persembahan. Tuhan terima kasih itu gotiau, gajiku ini dari Tuhan. Akhirnya ke gereja kasih persepuluhan. 10%. Persembahan kasih. Begitu gocap tiau. Waduh. Gocap tiau kasih gereja gotiau. Enak aja. Gotiau itu banyak loh. Bisa buat ngangsur mobil. Ya beli motor. Beli rumah nyicilan. Gotiau kasih gereja. Sayang amat. Akhirnya uangnya dari Tuhan yang banyak itu tidak memberkati pekerjaan Tuhan. Tidak berguna bagi Tuhan. Akhirnya oke. Kamu mau berapa? Kasih gereja. Tuhan aku mau kasih jam kopi aja. Oke ya. Besok kasih gotiau lagi. Oh demikian. Tidak bisa. Jadi saudara. Kalau diberkati Tuhan. Ialah apa yang kita terima dari Tuhan. Memuliakan Tuhan. Bangsa Israel enggak. Dikasih tanah Kanaan. Susu madu. Kasih banyak kelimpahan. Tapi menyembah berhala. Ya kan? Kemudian datanglah firman Tuhan padaku. Hei ada manusia. Ya. Waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka. Mereka menajiskan dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka seperti cemar kain di depanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka. Karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Jadi tanah itu harusnya dia memuliakan Tuhan. Bikin mesbah, bikin gereja, bikin apa. Menyembah Tuhan, bersyukurkan tanah atas berkat yang berkelimpahan ini. Tapi mereka menajiskan dengan berhala-berhala orang setempat. Ya, orang setempat. Jelas sekali. Maka Tuhan marah. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga berserak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Karena kesel Tuhan. Ini bokamsia nih. Ini bangsa Israel bokamsia. Berkali-kali di padang gurun 40 tahun gak kerja, gak ngapa-ngapain. Aku kasih makan dari surga. Air minum dari batu. Aku kasih semua diperlukan. Pakaian gak pernah rusak. Gak pernah sakit. Berlimpah-limpah. Aku kasih dia 40 tahun gak apa kerja. Aku kasih tanah perjanjian, tanah kelimpahan. Tapi ini tanah orang-orang bokamsia. Bukannya dia berterima kasih menyembah aku. Tapi menyembah dewa-dewa lain. Maka dihamburkan mereka di antara bangsa-bangsa. Di mana saja mereka datang di tengah-tengah bangsa-bangsa. Mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka. Katanya, mereka umat Tuhan loh. Tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Di bangsa-bangsa seluruh dunia. Orang menyindir mereka.
Dia ada orang-orang umat Tuhan. Kok mereka dikeluarkan dari tanahnya. Tuhan juga sakit hati loh. Tuhan baik loh. Dia dihampurkan, dibuang. Dan mereka banyak orang menyindir. Ya, mengatakan bahwa mereka kasihan amat deh. Katanya umat Tuhan. Kok diserakkan? Tuhan marah loh. Walaupun dia diserakkan, Tuhan tetap mengasihi umat Israel. Lihat nih. Aku merasa sakit hati. Tuhan nih. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus. Yang dinajati oleh kaum Israel di tengah-tengah bangsa. Di mana kita datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak. Hai kaum Israel. Tapi karena namaku yang kudus kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Mereka dibuang di bangsa-bangsa, di banyak negara, banyak tempat di dunia itu. Bangsa Israel itu bukan menjadi batu sandungan. Bukan menjadi kesaksian. Mereka mencemooh Tuhan. Mencemooh Tuhan gak bisa berkati kali ya. Ada dibuang kemana-mana. Diusir kemana-mana bangsa Yahudi. Dibuang ke seluruh negara. Tapi Tuhan sakit hati. Bukan karena kau. Karena namaku dinajiskan. Namaku dihina karena kau dihina negara lain. Begitu. Apa katanya? Aku akan menguduskan namaku yang besar. Sudah dijanjikan di tengah-tengah bangsa. Dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Ya kan? Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku padamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari bangsa-bangsa. Dan mengabulkan kamu dari semua negeri. Dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu, ke Israel. Jadi selama tahun 153 sebelum Masehi ya, di Babel dibuang ya, sampai tahun 1948 Israel merdeka. Itu Israel hidup di tanah pengasingan, dibuang ya. Tapi Tuhan baik. Aku akan mengumpulkan kau kembali ke tanahmu, kembali ke negerimu yang kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya. Ini ya, tahun 586 sebelum Masehi Babilonia menguasai Israel. Jadi ditawan semua orang-orang Israel, orang Yahudi. Dibawa ke Babilonia. Ditindas 70 tahun. Ya. Bahkan dari tahun 58 sebelum Masehi sampai 148 sampai merdeka Israel. Itu 2500 tahun orang Yahudi tidak punya rumah. Dia keluar dari Israel. Dari Babilonia ya, sampai ke Persia dijajah lagi, ke Greek Yunani dijajah lagi, oleh Roma dijajah lagi, dan dijajah terus orang Yahudi, di mana-mana dimusuhi, di mana-mana dibunuh, di mana-mana orang Yahudi disiksa. 2500 tahun sampai 1948 Israel merdeka. Jadi dari dulu kala orang Yahudi, orang Israel diusir, dibunuh, dibinasakan, genosida. Itu kasihan sekali. Bahkan perang dunia 6 juta orang Yahudi dibantai oleh Hitler. Ya, ini Hitler ya, bukan Jojon ya. Jojon komunisnya, bukan ya. Bukan Jojon atau bukan Charlie Chaplin. Tapi ini Hitler. Dia membinasakan 6 juta orang Yahudi. Wah kasihan. Orang Yahudi adalah orang kasihan. Negaranya kecil aja. Dia diserakkan. Dan dimanapun dia berada, dibunuh, dibantai, difitnah, disiksa, bahkan dianiaya. 6 juta orang Yahudi di Eropa dibantai oleh Hitler. Tapi Tuhan baik, aku akan membawa mereka. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari tanah semua negeri. Dan akan membawa kamu kembali, kemana saudara? Ke tanahmu, ke Israel. Nah, sekarang, ya kan, dan merdeka, dibawa kembali ke tanah Israel. Dan tahun 48, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Israel dikatakan merdeka. Walaupun tanahnya kecil. Ya. Tahun 48, dia merdeka. Dan akhirnya saudara, semua bangsa Yahudi yang terserak mulai pulang satu persatu. Dari suku per suku udah mulai pulang. Dan disambut di bandara. Ya. Yeskiel 36 ayat 24. Aku akan menjemput kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Tuhan kembalikan semua. Engkau seperti anak ayam tanpa induk. Aku rindu mengembalikan engkau. Aku rindu menjadi indukmu. Kembalikanlah merdeka tahun 48. Ulangan 33 sampai 5.
Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa karena Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Diserahkan, dihukum. Karena apa? Tidak takut akan Tuhan. Hanya menyembah berhala. Maka jangan sampai hidup kita diserahkan Tuhan. Ditutup berkat kita. Karena kita menyembah Tuhan yang lain. Apa? Harta, hobi, ya, warga, ya, apapun. Ya, rumah, karir, jabatan, ketenaran. Itu menjadi berhala bagi kita. Segala sesuatu yang kita cintai, kasih lebih dari Tuhan itu berhala. Jangan sampai gak ke gereja karena gangdau. Jangan sampai gak ke gereja karena hobi. Jangan sampai gak ke gereja karena kita selalu alasan-alasan yang lain-lainnya. Ya kan? Jangan sekali-kali. Sakitlah apalah. Sakit bener baru terasa. Loh, aku gak ngancam loh. Bener, banyak orang kan ibadah, Pak sakit, Pak sakit. Sakit sekali, pas jangan minggu kek, tunda kek sakitnya Sabtu atau Senin. Sakit pas minggu aja. Sakit selalu minggu terus. Apa ada orang sakit minggu terus? Ya kan? Itu nanti kalau sakit bener, teriak Tuhan dan aku gak tahu, aku lagi istirahat. Ya kan? Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit. Dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali. Dan sana pula yang mengambil engkau. Terserak di seluruh dunia, di ujung dunia, ujung bumi. Tuhan tetap mengumpulkan mereka. Ya. Jadi apakah peperangan Hamas dan Israel ini adalah nubuatan akhir zaman? Kita lihat nanti. Ya kan? Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu. Dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan membuat baik padamu. Dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Ya. Jadi orang Israel diserahkan, dikeluarkan dari tanah Israel. Bukan berarti tanah Israel bukan milik Israel. Tetap milik Israel. Bahkan ada yang sebagian tinggal bertahan. Tapi orang yang tinggal tidak pergi kemana-mana. Tidak diserahkan. Dia dikuasai oleh Babel, Nebukadnezar, oleh Romawi, oleh para penjajah. Tapi ya semua diserahkan. Ya. Jadi bukan berarti Tuhan membatalkan janjinya. Karena diberikan sebagai perjanjian kekal. Walaupun diserahkan, pasti Tuhan tarik kembali orang-orang mereka. Ya. Akhirnya saya lihat dari YouTube beberapa tahun lalu, bangsa Yahudi yang di Amerika, di Eropa, mereka pada berbondong-bondong pulang ke Israel. Ya. Ini yang penubuatan akhir zaman. Sudah akan berakhir dunia ini. Berakhir, ya, Tuhan akan datang, nanti akan benar-benar kita akan diangkat yang percaya Tuhan. Ya. Yeskiel 38 ayat 1 sampai 6 ini juga nubuatan lagi. Ya. Kita lihat lagi ini ada dua ayat terakhir. Ya, datanglah firman Tuhan kepadaku pada Yeskiel. Hei anak manusia, tujukanlah mukamu pada Gog di tanah Magog. Itu raja negeri Mesek dan Tubal. Dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah begini firman Tuhan Allah. Lihatlah aku akan menjadi lawanmu. Hei Gog, raja agung negeri Mesek dan Tubal. Ya, jadi Gog dan Magog. Gog itu adalah nama orang. Ya kan? Keturunan Ruben, Gog. Kalau Magog keturunan Yafet. Ya, itu orang. Tapi di zaman ini, di akhir zaman ini, Gog melambangkan jabatan. Maka dikatakan apa? Kepada Gog dan Magog yaitu Raja Agung dari Mesek dan Tubal. Jadi Gog ini adalah status atau namanya jabatan. Ya. Ada seseorang, ya, bukan yang Gog benar, keturunan Ruben. Ya. Jadi Mesek, Tubal, Magog ini adalah tanah Rusia. Ya, Rusia nanti akan menyerang Israel. Itu tanda perang Gog Magog. Karena perang ini akan terjadi. Ada dua perang lagi yang harus terjadi. Gog Magog dan perang Armageddon. Ya. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir, ya, kait pada rangmu. Ya. Mana? Pada rangmu. Dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu. Yaitu pasukan, berkuda, semuanya berpakaian lengkap. Suatu kumpulan orang banyak. Dan perisai besar dan kecil semuanya berpedang di tangannya. Nanti Gog Magog kita berkumpul banyak negara. Ya. Yang akan memerangi Israel. Orang Persia, Ethiopia, Put. Menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dan seluruh para tentara Beto, Garma, utara sekali dan seluruh para tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Gog Magog dan seluruh bangsa itu akan menyerang Israel.
Persia dia adalah hari ini adalah Iran. Persia, Iran. Di sini Iran, di selatan Iran kalau nggak salah. Ya, Iran di selatan ya. Iran, Persia ini Persia. Ya. Dan Kus adalah Ethiopia, selatan lagi. Put Libya, Libya dekat Afrika juga, Libya di sini Put. Ya. Gomer, ya, Jerman. Petorgama ada Asia, Turki. Jadi semua negara di sekeliling Israel, yang utara akan turun ke Israel, selatan naik ke Israel, dan sekelilingnya, selatan mengelilingi Israel, itu akan menyerang Israel. Gog Magog. Israel itu memang kasihan saudara. Diserang sana sini, diserang sini, pasti kalah. Tetapi Tuhan bilang, sampai engkau berkata, Tuhan yang maha besar, maka akan menyerang mereka. Bagaimana diserang mereka seperti Nabukadnezar, raja. Dia sombong dengan kemegahanku, dengan kekuatanku. Aku bangun negeri yang indah ini untuk kemuliaanku. Langsung Tuhan jadikan dia binatang. Makannya rumput, minumnya air dari embun sampai 7 tahun sampai dia bertobat. Tuhan, engkau yang maha besar. Hanya engkaulah yang memiliki semua ini. Baru dipulihkan lagi. Maka kalau orang jadi sukses, orang tenar, orang kaya, sudah diberkati, jangan sombong. Dan sudah akan dikutuk Tuhan. Ingat, berkat kutuk dari Tuhan. Ya, ingat tuh. Yeskiel 38 ayat 14-16. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, Yeskiel, dan dikatakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dan aman dan teram, pada waktu itu engkau akan bergerak. Israel lagi tenang. Pesta-pesta, merayakan hari Sabat, hari khusus, ada festival musik, ada makan-makan, Turki enak banget di rumah. Tahu-tahu 7 pagi, tanggal 7 pagi Oktober lalu, diserang mendadak. Udara, laut, darat, dibantai semua. Mengerikan. Ya, lagi ngomong enak, tenang, makanya sudah kalau aman, tenang, hati-hati. Hati-hati, ya harus tetap jangan takabur, harus kita percaya kepada Tuhan bahwa kita tenang enak karena Tuhan. Nyanyi terus ya. Dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Ini namanya Gog. Dari utara sekali ada Ros atau Magog, ini dari Rusia. Negara yang paling utara adalah Rusia. Ya, dan China ya. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Semua negeri utara, Rusia, China, Kazakhstan, Afghanistan, semua menyerang Israel. Kau menyerang umatku. Banyak sekali seperti awan memenuhi bumi, menyerang umatku. Pada hari yang di kemudian akan terjadi hal itu. Aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat itu aku menunjukkan kekudusanku padamu di hadapan mereka. Tuhan sengaja mendatangkan semua musuh, banyak negara, banyak tentara, banyak pasukan untuk memerangi Israel. Tujuannya apa? Supaya Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Habis diserang, Tuhan turun tangan. Kasih gempa bumi, hujan batu, dihancurkan semua dan mati. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Ini terjadi pada zaman perang Gideon. Musuhnya 135.000. 135.000 pasukan musuh orang Midian. Gideon punya orang 30.000. Gideon, 3.000 kebanyakan, pulang semua, 20.000 kebanyakan, 10.000, kebanyakan lagi. Akhirnya Tuhan hanya memilih 300 pasukan, bayangkan. Gideon, ini 300 orang pasukan akan berperang bersama engkau. Hah? Tuhan, aku punya 20.000, kau kurangi, kau punya 200 orang. Itu musuhku, 135.000 pasukan, berkuda, kuat-kuat. 300 orang Tuhan, mana bisa? Tapi Tuhan berkata, biarlah semua bangsa melihat bahwa aku yang berkuasa. Supaya memuliakan Tuhan bahwa aku maha besar, aku dahsyat. Bukan kau yang berperang, tapi aku yang berperang. Kalau engkau banyak, 20.000 orang pasukan, engkau menang, engkau bangga. Tuhan, ini perang karena bukan engkau yang menolong aku. Ini perang aku menang karena kita banyak. Pasukanku besar, maka aku menang.
Tuhan berkata, jangan sampai mereka bangga diri bahwa mereka perang karena banyak. Tapi aku pilih 300 orang untuk melawan 100.000 orang lebih. Supaya mereka tahu yang berperang bukan mereka, tapi Tuhan. Akhirnya berperanglah mereka. Akhirnya Tuhan waktu berperang di lembah, Tuhan jatuhkan batu-batu banyak dari langit. Yang diburu Tuhan lebih banyak yang dibunuh melalui pedang. Supaya mereka tahu bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa. Ya, jadi jangan sombong kita. Ya, kita jangan sombong. Tuhan yang berkuasa hidup kita. Kita jangan sombong. Harus andalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan andalkan kekuatan aku sokeh, aku kaya, aku punya keluarga kaya, aku punya bank yang mau mendukung, aku punya teman yang kaya, aku punya pejabat, aku punya kenal konglomerat, aku punya teman yang bisa semuanya beres. Jangan bangga. Banggalah kalau saudara punya Tuhan. Amin saudara. Punya Tuhan itu bangga. Pejabat jual banggakan. Besok lengser. Besok miskin juga di penjara. Wah, dipoto pejabat. Ini keren, hebat. Ya kan? Tahu-tahu gak lama. Itu pejabat masuk penjara pakai kaos oranye. Langsung fotonya disempetin. Oh, gak kenal. Dulu, oh gagah. Wih, keren, tareng hebat. Jangan membanggakan dunia. Jangan membanggakan sesama. Banggakanlah Tuhan. Ya. Engkau banggakan saudara semua. Engkau membanggakan bangsamu. Dan ini benar-benar terjadi. Saudara. Maka sekarang Israel sedang menuju perang Gog-Magog. Sekarang saudara, Cina pro Hamas. Rusia pro Hamas. Hizbullah, ya, Libanon, Iran, Korea Utara. Semua sekeliling Israel, Arab, semua sekeliling Israel sudah satu nada, satu hati. Utara, selatan, timur, barat, semua satu nada, satu hati sepakat memerangi Israel. Bentar lagi terjadi perang Gog-Magog. Tapi mereka memerangi, Israel berseru, Tuhan tolong kami. Langsung mereka bangsa dihancurkan. Sungguh mudah. Bumi diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Kita harus percaya Tuhan kita Maha Besar. Berkuasa. Ya, memberkati dan mengutuk. Hati-hati. Ya. Ini kita bahas yang terakhir. Ya, yang terakhir ini banyak sekali. Ya. Yang terakhir ada 2 ayat lagi ini. Ayat lagi banyak sekali. Saya bacakan cepat karena waktu sudah habis. Bahkan sudah habis kali ya. Ya, sudah 1 jam lebih 10 lagi. Lukas 21 ayat 7 sampai 28. Penting sekali karena ada apa hubungannya perang Israel dan Hamas ini dengan hubungannya dengan kedatangan Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, Guru, bila manakah atau kapankah ini akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Kapan Tuhan kau datang? Kapan kau Yesus akan datang? Ya, jawab Yesus, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Banyak penyesat sekarang ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Dan saat yang sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Banyak antikris. Banyak orang katakan, akulah Tuhan, akulah Yesus, akulah segala sesuatunya ya. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan segera datang. Peperangan, ya, pemberontakan. Tuhan bilang ini baru permulaan. Tenang aja, belum kesudahannya. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan akan melawan kerajaan. Nanti banyak bangsa-bangsa Israel dikepung. Nanti akhirnya Israel ditolong oleh Amerika, oleh apa. Nanti Amerika mengkhianati Israel. Dan nanti tolong si A, si B. Semua Tuhan yang atur. Ya, sesuai kehendak Tuhan. Ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap, dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Dan penjara-penjara kamu akan dihadapkan raja-raja. Dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nanti ada banyak aniaya besar. Aniaya sangat besar. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu. Dan kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Kalau kita diserang orang, sakitin orang, jangan membela diri. Kita berdoa, Tuhan aku diserang A, si B, si C. Dan Tuhan yang membela kita. Amin saudara.
Banyak orang gak terima diserang. Kita balas. Jangan. Ya. Sebab aku sendiri akan memberikan padamu kata-kata hikmat. Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawananmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu. Saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan peroleh hidupmu. Ya. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Yerusalem dikepung. Yang terakhir, ya. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada dalam kota-kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di dalam pedusunan jangan masuk lagi dalam kota. Sebab itu adalah masa pembalasan. Ya, masa yang menyakitkan peperangan. Di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Saya baru ngeh loh saudara. Teman ibu-ibu hamil dibelah perutnya loh. Jadi ibu hamil gak bisa lari dibelah. Waktu Hamas masuk ke Israel dibelah ibu hamil. Dibunuh bayinya tempat dibelah dibunuh. Aduh ngeri sekali. Ya. Atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Nanti tambah hari, tambah tidak enak. Dunia ini tambah hari, tambah banyak aniaya, banyak kejahatan, banyak orang-orang yang akan menyerang kita. Maka saudara sekarang masih hidup, beribadahlah Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan, mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena semakin hari semakin berat, semakin hari semakin gak enak. Banyak orang yang berkata, enak zaman dulu enak, apa-apa murah, apa-apa aman. Sekarang tambah hari tambah jatuh, udah dekat dengan hari Tuhan. Ya. Dan mereka akan tewas dan oleh mata pedang dan dibawa ke tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yerusalem akan diserang, diinjak-injak oleh sekelilingnya, Gog Magog yang tidak mengenal Allah. Ya. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Saking dahsyatnya gempa bumi, saking dahsyatnya kejahatan manusia, saking dahsyatnya banyak hal yang petaka, banjir apa semua. Orang sampai mati ketakutan. Orang bisa mati ketakutan. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan, ya, dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Ini Yesus hadir. Ya, saya ulang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus datang. Ya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Sebab penyelamatmu sudah dekat. Jadi peperangan Hamas dan Israel ini tidak akan berhenti. Semakin hari akan semakin tambah banyak bangsa negara yang terlibat dalam peperangan. Ada pro Israel, ada pro Hamas Palestina. Makanya ada pendeta berkata, apa yang kita lakukan? Mau pro Israel atau Palestina? Saya pro kedamaian. Tidak ada damai. Banyak orang dan kita sebagai orang Kristen harus jangan memihak satu pihak. Jangan memihak Israel, jangan memihak Palestina. Biarlah kedamaian. Saya katakan tidak ada kedamaian di dunia ini. Kedamaian yang ada nanti di Millennium Kingdom. Di atas sana Tuhan yang pimpin di kota Daud, yaitu Yerusalem yang Tuhan tentukan, tanah yang dijanjikan. Kita akan berbahagia di sana. Ingat, di dunia ini tidak akan ada perdamaian. Walaupun ada meeting dari Amerika, Israel, Palestina, berapa kali ada perjanjian, nggak lama juga dilanggar, berantem lagi. Ada perjanjian presiden baru, damaikan lagi, perjanjian lagi, nggak lama juga perang lagi. Itu sudah dibuatkan Tuhan. Israel, Palestina dan negara Gog Magog, negara-negara Muslim sekitarnya, itu akan terus memerangi Israel sampai Israel musnah. Tetapi tidak akan musnah. Tapi Israel akan menang. Karena semua akan dibela oleh Tuhan. Jadi kita tetap berdoa untuk Israel juga. Mengenai Israel. Karena bukan kita bela negaranya. Bukan bela pejabatnya. Karena presiden juga bisa korupsi, bisa apa. Tapi kita bela Israel. Kita doakan Israel. Karena di Israel lah terjadi pengenapan janji Tuhan. Semua ada di Israel. Yesus lahir di Israel.
Mati di Israel, bangkit di Israel, lahir juga di Israel, dan akan kembali lagi di Israel, bukan di Jakarta. Ya, jadi doakan, ada kata Mazmur, berdoalah untuk kesejahteraan Israel, Yerusalem. Ya, jadi kita tetap berdoa untuk Israel, karena kalau kita nggak berdoa untuk Israel, Israel musnah, nggak ada negara Israel, kita semua tidak selamat. Kita semua akan mati masuk neraka. Maka doakanlah Israel supaya Yesus akan datang di Israel dan kita semua akan diangkat ke surga. Amin saudara. Jadi inilah perang semua bangsa untuk memusnahkan Israel. Supaya Yesus tidak datang lagi dan kita nggak selamat. Ini adalah mengenai rapture. Dan sudah semua selesai, baru Yesus datang menolong dalam kemuliaannya. Amin saudara, tim musik siap? Ya, jadi konklusinya adalah bijaksanalah kita hidup. Jangan mencari musuh. Jangan mencari masalah. Kalau ada musuh, ampunilah musuhmu. Musa berkata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, nyawa ganti nyawa. Tapi Yesus berkata, kasihlah musuhmu. Doakanlah mereka. Ya, karena Yesus kasih. Ya, jadi apapun yang kita diserang orang, ditipu orang, ampuni mereka, doakan mereka. Jangan cari musuh, tapi carilah sahabat di dalam Kristus Yesus. Ibadahlah sungguh-sungguh, berdoalah sungguh-sungguh, baca firman, lakukan firman Tuhan. Maka ketika Tuhan datang menjemput kita, semua akan terangkat ke surga.